Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mencermati perkembangan informasi dari berbagai pihak, baik dari daring maupun langsung, terkait dengan pengakuan seseorang yang berinisial BA yang sering mengatasnamakan diri sebagai dosen Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, seperti pada video yang sudah banyak beredar di berbagai media sosial. Salah satunya dapat diakses di alamat yang sudah kita upload di situ. Dengan ini kami perlu sampaikan sebagai berikut. Pertama, bahwa UNU Yogyakarta adalah kampus yang mengedepankan nilai-nilai Nahdlatul Ulama yang berlandaskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjunjung tinggi akhlakul karimah. Maka segala jenis penyimpangan baik secara hukum maupun syariat serta merugikan banyak orang tidak dapat ditolerir sedikit pun. Zero toleran, katakanlah seperti itu. Yang kedua, bahwa UNU Yogyakarta sangat peduli pada perlindungan terhadap perempuan. Wujud dari kepedulian ini adalah adanya pusat studi gender dan pusat studi ketahanan keluarga yang ada di UNU dan sudah didirikan sejak tahun 2018. Sejak awal berproses, UNU sudah mendirikan pusat studi gender dan pusat studi ketahanan keluarga. Yang ketiga, UNU Yogyakarta sangat menyesalkan kejadian tersebut dan berempati terhadap korban-korban dari perilaku BA. Karena itu, sebagai wujud dari komitmen, kepedulian, empati dan tanggung jawab UNU adalah UNU Yogyakarta membuka pusat aduan atau crisis center dan memberikan fasilitas pendampingan bagi para korban yang akan dilakukan atau dilaksanakan salah satu unit kelembagaan di UNU yang terkait dengan itu, yaitu Pusat Studi Gender UNU Yogyakarta yang bekerja sama dengan pengurus wilayah Fatayat NU DIY serta lembaga layanan korban kekerasan yang lainnya. Dan pengaduan dapat dikirimkan melalui email aduan.ks.psk@unu.jogja.ic.id. Yang keempat, bahwa yang bersangkutan bukanlah dosen UNU Yogyakarta seperti banyak diberitakan oleh beberapa media. Memang yang bersangkutan pernah membantu UNU pada tahun 2017 hingga awal 2018 sebagai dosen tamu untuk materi kepenulisan dan literasi sesuai dengan bidang keahlian yang bersangkutan. Nah, sejak 2018 sudah tidak lagi beraktivitas dan tidak kita pakai lagi untuk membantu program-program literasi dan kepenulisan tersebut, karena ada laporan. Yang kelima, UNU Yogyakarta menyesalkan pemberitaan-pemberitaan oleh beberapa media online yang mencantumkan UNU Yogyakarta pada pemberitaannya terkait masalah BA tanpa adanya konfirmasi ke pihak UNU Yogyakarta. Ada beberapa media online awal-awal itu selalu menyebut UNU, akan tetapi tanpa konfirmasi sedikit pun terhadap pihak Rektorat UNU Yogyakarta. Nah, ini juga salah satu yang kami sesalkan. Yang keenam, UNU Yogyakarta mendorong proses hukum demi kebenaran serta mewujudkan kampus anti kekerasan. Demikian keterangan kami sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa merugikan berbagai pihak. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yogyakarta, 4 Agustus 2020, Profesor Purwosantoso, MA PhD, Rektor UNU Yogyakarta. Fatayat itu mendapat aduan pertama kali itu sekitar bulan Mei 2018. Ketika mendapat aduan dari beberapa perempuan yang melaporkan ke Pak Fatayat, kami kemudian membentuk tim investigasi di Fatayat atau tim advokasi. Saat itu di tim ini sudah mengumpulkan beberapa data ya. Data itu berupa chatting, kemudian juga ada rekaman suara yang kami kumpulkan. Kemudian karena saat itu kami menganggap bahwa BA ini berada di bawah naungan UNU, sehingga kami melaporkan ke UNU gitu untuk mengambil sikap.
Nah, itu kemudian tanggal 14 Mei 2018 kami bertemu pertama kali dengan Bapak Rektor, Bapak Purwo, kemudian menyampaikan hal ini, kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa kali pertemuan. Nah, kemudian ada penyikapan dari UNU yang tadi dijelaskan oleh Gus Tafid untuk kemudian tidak menggunakan jasa BA ini lagi di UNU gitu. Jadi memang sudah ada penyikapan tegas dari UNU terkait laporan dari Fatayat. Itu mungkin. Bisa dijelaskan Bu, chattingnya seperti apa itu sehingga meresahkan dari UNU sendiri? Ya, itu sebenarnya chatting yang dalam tanda petik mengajak bertemu beberapa perempuan ini, kemudian juga sudah mengenalkan kata-kata yang mungkin teman-teman juga nggak familiar dengan apa yang disampaikan oleh pelaku ini. Kemudian kami mendampingi, menyampaikan, berusaha agar teman-teman ini berani bersuara, karena teman-teman ini sebenarnya awalnya tidak berani untuk mengungkapkan ini gitu, terkait dengan chatting-chatting yang mengarah kepada pelecehan ini. Swinger Bu itu? Ya, betul. Itu sudah menyinggung swinger pada waktu itu? Iya, tapi awalnya modusnya adalah untuk penelitian. Ada beberapa yang memang langsung, secara langsung dia dengan akun pribadinya, ada yang melalui dengan setelah dilacak ternyata bukan, dia mengaku bahwa suaminya melakukan penelitian tentang swinger ini dan ingin menjadikan itu tadi teman-teman perempuan sebagai responden gitu. Bahwa yang bersangkutan melakukan itu jabri-jabri itu seperti yang diungkapkan dalam media itu, kemudian laporan itu disampaikan ke rektorat, kemudian kita investigasi, ternyata data itu benar adanya. Nah, setelah itu tidak kita pakai lagi dan untuk program-program agenda di UNU. Jadi UNU itu bukan hanya dalam kelas-kelas perkuliahan bukan hanya diajar oleh dosen tetap dan dosen tidak tetap, tapi puluhan orang dari berbagai latar belakang, ada kiai, ada gus, ada tokoh LSM, ada tokoh pemerintah yang kita undang sebagai dosen luar biasa untuk melakukan penguatan terhadap tema-tema yang kita anggap penting dan itu dikuasai oleh mereka yang kita anggap punya kualifikasi untuk memberikan kualifikasi itu.